Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya cintai rekan-rekan hakim seluruh Indonesia di lingkungan peradilan agama pada pelatihan hakim berkelanjutan 1 Continuing Justice Education atau CJE seluruh Indonesia. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang permasalahan gugatan dan jawab-menjawab. Rekan-rekan yang berbahagia, di dalam proses pembelajaran ini sebagaimana biasa bahwa tujuan pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan hakim dalam memeriksa perkara mulai dari pembacaan gugatan dan jawab-menjawab. Kemudian indikator yang diinginkan hakim nanti mampu mempraktekkan dalam persidangan di pengadilan agama dengan baik dan benar. Pengalaman masing-masing nanti bisa diceritakan di sini bagaimana pengalaman di daerahnya dan juga problem-problem yang ada. Kita langsung saja pada materi ini adalah saya pilah mulai dari persiapan persidangan, nanti kemudian pembacaan gugatan, mediasi, dan jawab-menjawab. Baik, di dalam persiapan persidangan yang perlu dipersiapkan adalah apakah gugatan sudah memenuhi syarat formil dan material surat gugatan atau belum. Nah ini, kemudian yang kedua, apakah gugatan yang tersebut termasuk kompetensi absolut dan relatif pengadilan agama. Ini perlu kita juga ketahui. Kemudian dari apakah surat kuasa sudah memenuhi syarat formil dan material surat kuasa atau belum. Ini diperiksa nanti di dalam pemeriksaan pra persidangan itu. Kemudian yang keempat, jika ada permasalahan sita dan gugat profesi, bagaimana sikap majelis hakim ini? Tentu di dalam sikap sita ini ada kalanya sita disikapi dari awal mengabulkan sita, kemudian ada juga menolak sita, dan juga nanti akan menangguhkan dari sita itu sendiri. Kemudian dari persiapan lagi, mempersiapkan catatan-catatan dan identifikasi masalah. Apa permasalahan ini? Yang saya sebut itu adalah manajemen risiko. Di sini disebut dengan mitigasi risiko supaya hakim sebelum persidangan kita mulai bersama. Kemudian bagaimana pembagian tugas hakim? Nanti itu tugas itu jadi ketua majelis, anggota-anggota tugasnya apa supaya jelas. Kemudian yang kedua adalah proses mediasi. Mediasi ini adalah kita pedomani pada Perma 1 2016. Kita juga nanti akan mempersiapkan bagaimana tentang materi-materi tentang mediasi yang tentunya nanti perlu dijelaskan kepada para pihak secara singkat langsung. Kemudian kita tentang pembacaan gugatan. Di dalam permasalahan gugatan ini ada beberapa masalah yang perlu kita bahas bersama. Jika proses mediasi telah selesai dan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang ditandai dengan pembacaan laporan hasil mediasi dari mediator, atau persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut. Nah, maka tahap selanjutnya adalah persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Pembacaan surat gugatan dalam persidangan dilakukan oleh ketua majelis. Setelah pembacaan surat gugatan atau permohonan, majelis hendaknya mengadakan klarifikasi. Nah ini banyak kita tidak klarifikasi sehingga selanjutnya tidak bagus. Diklarifikasi sepanjang tidak merubah kejadian material. Jikalau ternyata dalam gugatan permohonan tersebut khususnya pada posita ada yang bersifat umum, ini kadang-kadang seperti itu. Nah, klarifikasi ini juga bisa mengacu pada hasil analisis dan kajian hakim pada saat tahap persiapan pra persidangan, khususnya terkait catatan-catatan kritis atas kekurangan yang ada dalam gugatan itu, dalam surat gugatan, baik pada bagian identitas, posita maupun petitum. Dasar dibolehkannya klarifikasi ini adalah pasal 132 HIR atau 156 RBG. Beberapa hal yang harus dilakukan klarifikasi atau dimintakan penjelasan lebih detail kepada para pihak, diantaranya
dalam kasus perceraian misalnya. Seperti alasan perceraian karena dianiaya. Perlu diperjelas kapan itu, di mana, kenapa, bagaimana bentuk penganiayaannya. Kemudian contoh lain dalam perkara pewarisan. Seperti tidak sebutkan kapan meninggalnya pewaris atau petitum yang tidak lengkap, seperti gugatan waris yang tidak ada permintaan bagian-bagian ahli waris. Majelis hakim perlu melakukan klarifikasi ini terkait hal tersebut kedua pihak penggugat yang dituangkan dalam berita acara. Rekan-rekan hakim yang berbahagia, kemudian perubahan gugatan. Pada perubahan gugatan ini, perubahan dapat dilakukan apabila tidak merubah dari kejadian material dan tidak menambah petitum, tidak merubah pokok perkara dan dasar gugatan. Nah, dalam tahap perubahan gugatan ini, dalam tahap pembacaan gugatan atau setelah diklarifikasi, dimungkinkan terjadi perubahan gugatan. Hal ini sesuai dengan pasal 127 RV. Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban, dan apabila sudah ada jawaban, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat. Kemudian perubahan tersebut dapat dilakukan apabila tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian material, tidak mengubah atau menambah petitum, tidak mengubah pokok perkara dan dasar dari gugatan. Selanjutnya, setelah perubahan gugatan, kita tentang pencabutan perkara. Pencabutan perkara ini ada dua kategori, pencabutan gugatan yang belum diperiksa dan pencabutan gugatan yang sudah diperiksa. Apabila proses mediasi pada pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat mengukuhkan kesepakatan perdamaian itu dalam akte perdamaian atau menggugat, mencabut gugatannya. Nah, ini kecuali dalam perkara perceraian, jika mereka sepakat damai, maka harus dicabut gugatannya. Ini dalam perkara perceraian. Nah, sedangkan di dalam perkara selainnya atau perkara waris yang terkait benda tentu tidak perlu dicabut, tetapi dibuat akte perdamaian. HIR dan RBG tidak mengatur terkait tata cara pencabutan gugatan. Dasar yang dapat dijadikan rujukan pedoman terkait tata cara pencabutan gugatan adalah pasal 271 dan 272 RV dan jurisprudensi. Meskipun RV sudah tidak berlaku dalam masalah tertentu, namun masih perlu dipedamani sesuai dengan prinsip proses kepentingan beracara atau proses ketertiban dari beracara apabila hal itu tidak diatur oleh HIR dan RBG. Ini dapat dibaca di bukunya Pak Yahya Harahap 2008 halaman 82. Kemudian tata cara pencabutan suatu gugatan, atau ini dibagi dua tadi saya sebutkan, yang belum diperiksa. Bagaimana caranya? Pencabutan perkara sebelum adanya PMH, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan pencabutan perkara yang berisikan amar menyatakan perkara nomor sekian-sekian-sekian dicabut dan pembebanan biaya dibebankan yang telah digunakan tadi. Kemudian pencabutan perkara setelah adanya PMH, akan tetapi belum adanya PHS, atau ada PHS akan tetapi belum dilakukan pemanggilan. Dalam keadaan ini, pencabutan boleh dilakukan di luar persidangan. Maka Ketua Majelis cukup mengeluarkan penetapan yang berisikan amar menyatakan perkara nomor titik-titik tersebut dicabut. Pembatalan terhadap penetapan hari sidang yang sudah ditentukan dan pembebanan biaya perkara yang telah digunakan tentunya. Kemudian pencabutan perkara setelah ada PHS dan telah dilakukan pemanggilan, tetapi belum waktu bersidang. Dalam keadaan ini, maka pencabutan harus dilakukan di dalam persidangan. Penggugat menyatakan permohonan pencabutan di dalam majelis hakim, dalam persidangan, dan majelis hakim membacakan penetapan pencabutan. Jika dalam sidang pencabutan tersebut tergugat tidak hadir, maka pencabutan tersebut
harus diberitahukan kepada pihak lawan atau pihak tergugat. Selanjutnya adalah pencabutan gugatan yang sudah diperiksa. Ini yang nomor 2. Gugatan dapat dicabut sebelum tergugat memberi jawaban. Apabila tergugat memberi jawaban, maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan tergugat. Bagaimana kalau tergugat tidak setuju dengan cabutnya? Apabila tergugat tidak menyetujui pencabutan tersebut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan pasal 27 RV, 271 RV. Produk pencabutan sebelum jawaban adalah penetapan. Tetapi apabila ini pengajuan jawaban atau tergugat, produk pengadilan adalah putusan apabila setelah pencabutan itu setelah ada jawaban. Bila pencabutan dilakukan sebelum ada jawaban, maka pihak penggugat dapat mengajukan gugatan kembali. Sebaliknya, apabila pencabutan gugatan setelah ada jawaban, penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang sama karena dengan pencabutan tersebut penggugat telah dianggap telah melepaskan haknya. Rekan-rekan hakim yang berbahagia, selanjutnya adalah pengguguran perkara. Jika tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atau mengirim kuasanya, maka hal ini dapat digugurkan perkaranya. Gugatan dapat digugurkan jika penggugat atau para penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir. Hal ini sesuai dengan pasal 124 HIR 148 RBG. Dalam hal perkara digugurkan, penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara. Apabila telah dilakukan sita jaminan, maka sita tersebut harus diangkat sesuai pasal 124 HIR atau 148 RBG. Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam putusan. Apabila penggugat pernah hadir, tetapi perkara kemudian tidak hadir lagi, maka penggugat dipanggil sekali lagi untuk hadir dengan peringatan untuk hadir, dan apabila tetap tidak hadir di dalam persidangan, sedangkan tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara kontradiktor. Dalam putusan gugur, di dalam gugatan tersebut tidak perlu diperiksa. Putusan gugur dijatuhkan demi kepentingan tergugat yang selalu hadir dalam persidangan. Sedang penggugat dapat mengajukan gugatan kembali dengan membayar biaya perkara baru. Inilah yang tentang ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang kumulasi gugatan. Di dalam kumulasi gugatan ini ada beberapa hal yang harus dipedomani. Syarat pokok kumulasi gugatan antara lain antara gugatan yang digabung ini harus mempunyai hubungan hukum yang erat. Kemudian terdapat hubungan hukum antara gugatan yang digabung. Sekarang di dalam kumulasi gugatan ini, sebelum sita ini, kumulasi gugatan adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Tujuan dari kumulasi gugatan ini adalah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Jika dalam gugatan tersebut kumulasi gugatan, maka majelis hakim harus memastikan bahwa kumulasi gugatan sudah sesuai dengan syarat-syarat kumulasi yang telah dibenarkan dalam hukum acara. Kalau kita bijak menurut Pak Yahya Harahap, ada dua syarat pokok kumulasi, yaitu antara gugatan yang digabung harus mempunyai hubungan hukum yang erat, dan yang kedua terdapat hubungan hukum antara gugatan yang digabung. Dalam teori dan praktek sekarang, kumulasi dapat diklasifikasikan menjadi kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif ini adalah dalam satu gugatan terdapat beberapa penggugat atau beberapa tergugat. Sedangkan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa gugatan
dalam satu gugatan. Dalam memeriksa kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, majelis hakim harus memperhatikan apakah penggabungan tersebut ada hubungan hukum yang erat dan terdapat hubungan hukum atau tidak. Jika tidak, maka kumulasi gugatan tidak memenuhi syarat formil. Misalnya, gugatan perceraian dikumulasi dengan gugatan PAW atau gugatan waris. Nah, ini jelas tidak bisa, tidak ada hubungannya. Rekan-rekan hakim yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang pemeriksaan sita. Sebagaimana dari awal tadi saya sampaikan, ada 3 hal di dalam pemeriksaan sita ini. Ada kalanya hakim itu mengabulkan sita langsung karena beralasan, kemudian menolak sita, dan yang ketiga adalah menangguhkan sita. Namun demikian dalam praktek saya sehari-hari dulu semacam sebagai hakim selalu kita tangguhkan sita. Ini untuk demi kehati-hatian. Otomatis nanti PHS-nya berbeda dengan PHS yang biasanya. Nah, apabila permohonan sita diajukan bersamaan dengan gugatan, maka majelis hakim harus mempelajari permohonan sita tersebut mempunyai alasan hukum atau tidak, dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang sedang digugat atau tidak. Ini penting ini. Setelah mempelajari permohonan sita tersebut, ketua majelis hakim dapat menempuh salah satu dari 3 alternatif dulu, Mbak. Penetapan hari sidang, yaitu PHS, kata Prof. Manan nih, almarhum Prof. Manan, apabila permohonan sita dinilai beralasan dan mempunyai hubungan hukum, maka dapat secara langsung mengeluarkan penetapan berisi mengabulkan permohonan sita tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila permohonan sita dinilai tidak beralasan dan tidak mempunyai hubungan hukum, maka majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan penolakan permohonan sita, atau ketua majelis mengeluarkan penetapan yang berisi penangguhan pelaksanaan sita. Nah, ini demi kehati-hatian tadi. Terhadap sikap penangguhan ini, nanti majelis hakim perlu melakukan persidangan atau sidang insidentil pemeriksaan sita. Fokus sidang insidentil adalah pada dugaan apakah tergugat akan mengalihkan atau memindahkan objek sengketa kepada pihak ketiga atau tidak. Oleh karena itu sifatnya insidentil. Kemudian tentang bukti tentang itu, maka bukti yang diajukan penggugat cukup bukti permulaan saja. Tidak harus bukti sempurna. Contoh, permulaan saksi 1, orang atau saksi yang tidak melihat atau mendengar sendiri peristiwanya. Katanya orang-orang itu mengatakan objeknya itu mau dijual dan sebagainya. Nah, ini testimonium di audio itu ini berlaku di sini dalam pemeriksaan ini. Selanjutnya, jika majelis hakim menilai permohonan sita tidak beralasan, maka majelis hakim dapat menolak dengan putusan sela. Sebaliknya, jika dinilai beralasan, maka dapat menggunakan sita dengan putusan sela tadi. Yang salah satu amarnya memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita jaminan. Apabila permohonan sita diajukan secara terpisah dari gugatan, seperti baru diajukan pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkara, nah, dalam hal ini bisa terjadi di dalam praktek, maka majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan penggugat untuk mendaftarkan sita tersebut di meja 1 di Kemateraan atau di PTSP saat ini. Setelah itu majelis hakim mengadakan sidang insidentil dan dibuat putusan sela. Rekan-rekan hakim yang berbahagia, kiranya ini penting bagi kita semua dan kita berlanjut kepada tahapan jawab menjawab. Nah, di dalam jawab menjawab ini kita bagi terhadap yang bukan pokok perkara atau di dalam yang terkenal dengan eksepsi, dan kedua adalah jawaban tentang pokok perkara. Pokok-pokok dari
Eksepsi ini biasanya adalah eksepsi kompetensi absolut, eksepsi kompetensi relatif, error persona, nebis in idem, obscur liber, gugatan prematur, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pokok perkara ini pada pokoknya adalah contoh satu, mengakui seluruh atau sebagian dari gugatan. Yang kedua, mengakui dengan kualifikasi. Dia mengaku tapi dengan kualifikasi. Nah, ada lagi mengakui tapi berklausula. Mengakui dengan berklausula. Kemudian yang keempat, dia membantah seluruh atau sebagian dari gugatan. Dan yang kelima, dia tidak mengakui dan juga tidak membantah. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, di dalam kesepakatan memberikan jawaban, kesempatan yang diberikan jawaban kepada tergugat diberikan setelah gugatan dianggap tuntas oleh majelis hakim setelah diklarifikasi tadi. Seandainya gugatan belum tuntas, maka majelis hakim harus mengklarifikasi sehingga gugatan tersebut menjadi sempurna dan jelas. Jawaban dapat diajukan secara lisan dan tertulis dalam persidangan. Apabila tergugat telah siap mengajukan jawaban pada hari persidangan setelah pembacaan gugatan, maka persidangan tidak perlu ditunda lagi. Dalam sebuah jawaban tergugat, isinya dapat berisi eksepsi, sebagaimana hal ini saya sebutkan tadi. Bisa jadi pokok perkara, eksepsinya. Nanti setelah itu jawaban pokok perkara, dan bisa jadi juga gugatan rekonvensi. Tentang eksepsi, apa sih eksepsi itu? Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terkait hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas dari gugatan itu. Eksepsi untuk membuktikan bahwa gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tujuan eksepsi adalah agar majelis hakim mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, semua eksepsi kecuali eksepsi kewenangan absolut harus disampaikan bersama-sama pada saat jawaban pertama terhadap pokok perkara. Jika tidak diajukan pada jawaban perkara pertama, maka hilang hak dari tergugat untuk mengajukan eksepsi. Dalam jenis eksepsi yang sering ada dalam jawaban ini, eksepsi kompetensi absolut, eksepsi kompetensi relatif, eksepsi error in persona, eksepsi nebis in idem, eksepsi obscur libel, eksepsi prematur, eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Ini tidak perlu saya jabarkan, saya anggap hakim sudah paham tentang ini. Kemudian jawaban tentang pokok perkara. Jawaban dalam pokok perkara berisi tentang sikap tergugat terkait dalil-dalil yang disampaikan penggugat dalam jawaban dalam gugatan. Jawaban terkait pokok perkara sebaiknya disusun secara sistematis dengan menjawab satu persatu secara runtut dalil-dalil gugatan tadi. Jadi klasifikasi dari jawaban itu, yang pertama tergugat mengakui seluruh atau sebagian dari dalil gugatan, kemungkinan. Yang kedua, tergugat mengakui dengan berkualifikasi, tergugat mengakui dengan berklausula, tergugat membantah seluruh atau sebagian dari dalil gugatan, tergugat tidak mengakui dan tidak membantah dalil gugatan. Dalam memeriksa tahapan tergugat terkait pokok perkara, majelis hakim harus mampu mengklasifikasi jawaban tergugat ke dalam 5 klasifikasi jawaban di atas, sehingga akan jelas mana jawaban yang diakui secara murni, mana jawaban yang diakui secara berkualifikasi, mana jawaban yang diakui secara berklausula, serta mana jawaban yang dibantah dan mana gugatan yang tidak diakui dan juga tidak dibantah. Di samping itu, majelis hakim harus teliti dan jeli apakah tergugat sudah menjawab semua dalil gugatan dengan jelas atau belum.
Jika ada jawaban yang belum jelas, maka majelis hakim harus meminta penjelasan tergugat tentang hal tersebut. Sahabatku yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang gugatan rekonvensi. Apa sih gugatan rekonvensi ini? Yang gugatan rekonvensi itu gugatan balik, mempunyai pertautan tentang dasar hukum dan kejadian yang relevan. Kemudian diformulasikan secara tegas dalam posita dan petitum. Biasanya ngomong-ngomong saja, hakim terlalu tolerir dalam hal ini, jangan. Kemudian yang dapat ditarik tergugat rekonvensi hanya terbatas pada penggugat rekonvensi saja. Kemudian diajukan bersama dengan jawaban sebelum pembuktian. Tergugat ketika mengajukan jawaban juga dapat mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, apa sih rekonvensi ini? Saya singgung sedikit. Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat sebagai balasan atau gugatan penggugat. Apa tujuannya? Tujuan diperkenankannya rekonvensi adalah untuk menegakkan peradilan yang sederhana, hemat biaya dan waktu, mempermudah prosedur, dan menghindari kemungkinan terjadinya dua putusan yang saling bertentangan. Kemudian dasar dari gugatan rekonvensi adalah pasal 132A dan 132B HIR, 157, 158 RBG, serta pasal 66 dan 86 Undang-Undang Nomor 7 89 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 99. Sebagaimana saya sebutkan tadi, yang disebutkan Pak Yahya Harahap ini, di dalam gugatan rekonvensi itu mempunyai pertautan yang erat mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi diformulasikan secara tegas dan jelas, baik posita maupun petitumnya. Yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas pada penggugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dalam jawaban selambat-lambatnya sebelum tahapan pembuktian. Berarti ini pada tahapan publik biasanya. Rekan-rekan hakim yang berbahagia, selanjutnya kita akan bahas tentang duplik. Tujuan duplik itu apa sih? Tujuannya memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menjawab lagi bantahan tergugat dalam jawabannya tadi. Jadi setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka majelis hakim dapat memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan tanggapan atas jawaban kesempatan penggugat untuk memberikan tanggapan atau jawaban tergugat yang disebut replik. Tujuan replik ini adalah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menjawab bantahan tergugat dalam jawabannya tadi. Hal yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim adalah replik tidak harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara. Kesempatan replik dilakukan hanya manakala dalam jawaban tergugat ada hal-hal yang perlu mendapat jawaban dari pihak penggugat. Jika tidak ada hal-hal yang perlu ditanggapi dalam jawaban, maka replik tidak diperlukan. Replik atau tidak perlu ada ini. Jadi tidak benar kalau dalam replik dikatakan replik penggugat tetap pada gugatan semula, karena di sini tidak ada tanggapan yang baru atau dari penggugat atas jawaban dari tergugat tersebut. Rekan-rekan hakim yang berbahagia, kemudian duplik. Apa sih duplik itu? Duplik adalah jawaban tergugat terhadap hal-hal yang baru muncul dari replik. Nah, ini idealnya seperti itu. Dari duplik itu adalah terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapan yang dalam hukum acara disebut duplik. Duplik ini diperlukan manakala ada replik. Jika tidak ada replik, maka tidak perlu ada duplik. Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap hal-hal yang baru yang muncul dalam replik itu. Oleh karena itu, tidak benar kalau dalam duplik dikatakan duplik tergugat tetap pada jawaban semula. Nah,
rekan-rekan hakim yang berbahagia, setelah proses jawab menjawab yang sesuai rumusan termasuk di atas tadi dari duplik, ruplik dan duplik, bisa jadi karena munculnya setelah ada duplik, maka akan muncul lagi nanti artinya re-replik, reduplik dan seterusnya. Setelah dalam pemeriksaan tahapan jawab menjawab, kemudian semua sudah tuntas, maka tugas pokok hakim selanjutnya adalah mencari rumusan masalah. Apa sih yang dipermasalahkan di dalam gugatan ini, di dalam jawab menjawab ini? Nah, apa yang menjadi pokok masalah perlu diuraikan. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan selanjutnya, termasuk apa saja yang perlu dibuktikan dan kepada siapa dibebankan pembuktian. Ini terjadi setelah pada jawab menjawab ini. Hadirin rekan-rekan hakim yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada kekurangan-kekurangan akan kita sempurnakan pada saat kita nanti bersama-sama nanti bertemu di Megamendung. Nah, rumusan ini mana yang diakui, sebutkan di dalam rumusan masalah ini. Apa saja yang diakui, biar gampang. Setelah itu sebutkan apa yang menjadi pokok permasalahan dan itulah yang harus dibuktikan. Dengan suara ini maka semuanya akan mudah. Dengan ini nanti juga ada studi kasus 1, studi kasus 2 dan seterusnya, dan akan kita lanjutkan pada sesi pertemuan nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.